Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi dengan saya Erik Yusuf. Insyaallah kita akan bahas ikhwah rahmatan lil alamin. Seperti apa sih rahmat bagi seluruh alam ini? Karenanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, rahmatan lil alamin artinya adalah kasih sayang untuk seluruh alam, ya. Jadi kasih sayang bagi seluruh alam. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Anbiya disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi artinya adalah dan tidaklah aku mengutus Rasulullah kecuali itu sebagai kasih sayang atau rahmat bagi seluruh alam. Nah, bayangkan, jadi Rasulullah SAW ini adalah suatu bentuk, ya, kasih sayang Allah terhadap seluruh alam ini. Jadi Rasulullah diciptakan, diturunkan, diutus oleh Allah, ya, mengemban sebuah risalah, yang risalah ini adalah risalah yang membawa keselamatan dunia dan akhirat bagi seluruh alam. Nah, intinya ke sana. Jadi seringkali kita mendengar yang namanya Islam rahmatan lil alamin gitu ya. Artinya agama ini adalah agama kasih sayang bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia loh. Seluruh alam ini artinya bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini. Sebagaimana di surah yang lain disebutkan di dalam surah Al-Jasiyah, misalnya wasaqlaku mafi samawati jami'a minhu. Ya? Jadi wasaqlaku mafi samawati wa mafil ard jami'a minhu. Jadi artinya bagaimana Allah menundukkan, sakaro itu menundukkan apa yang ada di langit, ya, samawati wa mafil ard, dan juga di bumi. Untuk apa? Sebetulnya ditundukkan untuk kepentingan manusia berdasarkan rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah ditundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan manusia. Kira-kira seperti itulah intinya. Bayangkan, apa sih yang ditundukkan? Ini semuanya ditundukkan oleh Allah. Ini dipahami rahmatan lil alamin. Ya, jadi ini kasih sayang atau rahmat bagi seluruh alam. Nah, kalau kita melihat ke sana, kenapa terus kemudian kita tidak mau masuk ke dalam keislaman yang menyeluruh, yang secara kafah gitu? Kenapa kita nggak mau masuk ke dalam keislaman? Yang jelas-jelas inna dina indalahil Islam. Yang jelas-jelas agama yang dirahmati atau diridhoi oleh Allah, ya, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam gitu. Yang apa? Yang selamat dunia dan akhirat, yang Allah ridho terhadapnya. Nah, kenapa kita masih ragu? Ya, naudzubillah min dzalik, kenapa masih kemudian ada yang namanya keraguan, setengah-setengah dalam berhijrah gitu ya. Nah, ini menjadikan seseorang itu sebetulnya tidak memahami bahwa ini adalah rahmat. Ya, yang namanya agama ini adalah rahmat, kasih sayang, tuntunan, solusi dari semua yang kita pikirkan, yang semua yang kita perlu tuntunannya. Kalau saya tarik mundur misalnya begini. Dulu manusia itu tidak memahami sebetulnya bagaimana sih yang namanya teknologi, ya, atau yang namanya unsur besi gitu. Allah menurunkan lewat Nabi Daud bagaimana caranya Nabi Daud ini mengolah yang namanya besi, biji besi gitu. Bagaimana yang namanya bahtera atau yang namanya perahu, ya, bagaimana teknologinya Allah turunkan kepada Nabi Nuh misalnya. Bagaimana Allah mengajarkan kita ilmu database dari ilmu zakat misalnya. Iya pemirsa, zakat ini sebetulnya mengandung yang namanya ilmu database. Artinya, coba saya ingatkan, ya, kita keluar sedikit dari tema.
Pemirsa, sudahkah berzakat? Nah, berapa harta yang harus dizakatkan oleh pemirsa semuanya? Nah, itu kan harus didata. Jadi kekayaan kita harus diaudit, harus didata sampai sejauh mana, sudahkah masuk nisab, sudahkah sampai haulnya. Nah, setelah itu kemudian kita juga harus mendata siapa-siapa di sekitar kita yang perlu mendapatkan zakat tersebut. Karena zakat ini tidak bisa kita berikan secara langsung asal-asalan, tetapi ada 8 asnaf penerima zakat. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebetulnya kita perlu pahami, bahwa Islam ini mengatur semuanya, bukan mengatur tetapi juga menuntun. Nah, jadi agama ini adalah menuntun segala sesuatu yang sebetulnya tadinya kita tidak mengetahuinya. Karenanya disebutkan agama ini zulumati ilan nur, yang membawa kita dari kegelapan kepada yang namanya cahaya, gitu. Ya, jadi yang tadinya kita gelap, tidak memahami apa-apa, jahil, ya, jahiliyah itu bodoh, kemudian kita masuk ke dalam cahaya, masuk ke dalam ilmu yang terang benderang. Nah, kita pahami inilah rahmat Allah. Bagaimana manusia bisa mengatur dari mulai kehidupannya, dari mulai bangun, ya, bagaimana manusia itu mengatur kehidupannya, bekerja, beraktivitas, ya, kemudian bagaimana nanti sampai dia tidur lagi. Nah, inilah tuntunan-tuntunan yang merupakan rahmat dari Allah. Kalau tidak ada tuntunan ini semuanya, kita pasti akan tersesat dan kita pasti termasuk orang-orang yang rugi. Karenanya, ayo semua pemirsa, masuklah ke dalam tuntunan Allah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menarik sekali. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memahami tadi bagaimana yang namanya agama atau Islam ini sebagai rahmat, ya, sebagai kasih sayang Allah bagi kita semuanya, bahkan dunia, bagi seluruh yang ada di dunia, kita juga memahami bagaimana Rasulullah SAW ini juga Allah utus adalah sebagai rahmat bagi kita semuanya. Jadi setelah agama, ya, yang diberikan kepada kita, diturunkan kepada kita, dan Rasul diutus untuk menyebarkan risalahnya. Ini juga salah satu rahmat bagi seluruh alam. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Betapa bukan kita melihat seperti kita mendapatkan kasih sayang dalam bentuk contoh seorang manusia. Nah, Rasulullah dari awal sebelum diutus menjadi nabi, beliau ini adalah juga orang yang memang terkenal baik hati. Orang yang baik hati, orang yang jujur, orang yang disenangi oleh semua orang. Karenanya Rasulullah dipanggil atau dijuluki sebagai Al-Amin atau yang terpercaya. Ini Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi, gitu. Nah, jadi artinya Rasul ini memang secara akhlak, ya, secara perilaku, ini memang manusia yang menyenangkan, manusia yang kemudian menjadi contoh bagi manusia yang lainnya, bagaimana menegakkan kejujuran tadi. Nah, setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, orang-orang yang tidak menyukai ide-ide tentang tauhid, ya, orang-orang yang tidak menyukai bukan ide, tetapi wahyu dari Allah tentang tauhid, ya, ini kemudian yang ditentang bukan Rasulnya, tetapi yang ditentang adalah apa yang disebarkan oleh Rasul tadi. Ya. Tauhid ini adalah la ilaha illallah. Ya. Kenapa mereka tidak menyukai? Karena kan mereka mempunyai ilah-ilah yang banyak, ilah-ilah yang lain. Seperti misalnya Lata, Uzza. Ilah-ilah inilah yang kemudian kalau seandainya mereka mengakui ketauhidan, ya, mengakui la ilaha illallah atau Allah Azza wa Jalla, artinya ilah-ilah mereka ini harus disingkirkan. Serta-merta mereka itu merasa bahwa mereka kehilangan kekuasaannya. Iya, karena ini salah satunya adalah permasalahan politik, pemirsa. Ya, jadi ada permasalahan kekuasaan, ada permasalahan sebagaimana dahulu kala. Kalau orang itu kan dari dahulu sebelum Rasul diutus, semua sudah berhaji. Karena dari sejak zaman Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim mengutus semua orang untuk datang berhaji ke Ka'bah. Nah, kalau haji ini dia akan masuk dari beberapa penjuru, dari 4 penjuru. 4 penjuru ini dijaga oleh kabilah-kabilah. Ya, kabilah-kabilah tadi yang bertuhan banyak tadi, yang Lata, Uzza dan lain-lain. Kalau seandainya mereka mengakui ketauhidan, yang mereka mengakui la ilaha illallah yang disebarkan oleh Rasulullah SAW, artinya Rasul tidak lagi membebani orang untuk datang ke Ka'bah untuk menyetor kepada kabilah-kabilah ini, gitu. Karena semua orang ini Baitullah, rumah Allah, free masuk ke sana, gitu. Nah ini kan mereka akan kehilangan pertama yang namanya kekuasaan mereka, yang kedua mereka akan kehilangan bagaimana pendapatan mereka dari orang-orang yang masuk ke dalam Ka'bah tersebut. Nah ini salah satunya. Nah karenanya ketika Nabi SAW kemudian mengumpulkan orang-orang dan kemudian Nabi menyatakan, jika aku mengatakan di balik bukit ini ada segerombolan atau sekumpulan pasukan yang menyerang, apakah kalian yakin? Semuanya yakin, percaya. Apakah di balik sana kalau saya bilang ada sepasukan yang akan menyerang, kalian semuanya percaya? Percaya. Karena engkau Rasulullah, engkau Muhammad, ya, engkau bukan orang yang pendusta, gitu. Engkau orang yang terpercaya, engkau orang yang jujur, gitu. Tetapi ketika Rasulullah kalau begitu, ya, Rasul menyampaikan yang namanya la ilaha illallah. Bayangkan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, gitu. Dan mereka itu sebagian ada yang kemudian tidak menerima, ya, sebagian lagi ada yang menerima. Kalimat tersebut, ya, kalimat tauhid tersebut, inilah yang memisahkan manusia dari semenjak Rasulullah menyampaikan sampai nanti hari akhir. Kita semuanya terpisah oleh kalimat ini sebetulnya. Ada orang yang masuk dalam keimanan la ilaha illallah, ada yang menolaknya, gitu. Ya. Nah, tauhid inilah yang kemudian ditolak, gitu. Padahal kita sudah memahami ketika Rasul menyampaikan hal tersebut, orang-orang ini sebetulnya yang masuk ke dalam keimanan, orang-orang yang akan selamat, mendapatkan rahmat, berkah dari Allah, baik di dunia walaupun di akhirat kelak. Nah, ini perbedaannya. Ya, jadi kita bisa memahami bahwa, oh, kalau seandainya kita ini sebetulnya tidak mengikuti keislaman, sebetulnya termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa orang-orang yang merugi? Begini. Jadi kita bisa pahami bahwa orang yang masuk ke dalam keislaman, dia akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Apapun yang dialami dia di dunia, ini akan menjadi keuntungannya. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang yakin atau yang percaya atau yang beriman kepada Allah. Bahkan tertusuk duri pun, gitu ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari hadis yang beliau sampaikan dari Rasulullah SAW adalah kalau sampai tertusuk duri pun, jika dia ikhlas, ini adalah mekanisme pengguguran dosanya. Jadi kalau ada orang yang kemudian beriman dan kemudian dia meninggal dalam kondisi musibah, misalnya gempa, gitu, itu insya Allah sahid. Ya, insya Allah dijamin oleh Allah kalau dia berada dalam keimanan. Karenanya beruntung orang-orang yang beriman. Semua bentuk adalah bagian dari rahmat atau bagian dari berkah Allah. Tapi untuk orang-orang yang tidak beriman, kita lihat apapun yang diberikan kepada mereka ini bukan keselamatan akhirat. Ya, boleh jadi kelihatannya seperti kesenangan dunia, tetapi kesenangan dunianya ini tidak bisa dibawa untuk keselamatannya di akhirat kelak. Ya, kita bisa melihat bahwa ketika orang-orang yang tidak beriman itu mendapatkan yang namanya kekayaan, harta yang banyak, ini bisa jadi istidrat atau artinya kesenangan yang Allah berikan sebetulnya sebagai azab, bukan berkah. Jadi kesenangan yang Allah berikan dalam bentuk azab, bukan berkah. Kenapa? Karena kesenangan-kesenangan yang kelihatannya uangnya banyak, hartanya berlimpah, yang terlihatnya senang, bukan menjadikan dia senang atau tenang, malah dia jadi stres, ya.
dia menjadi tidak bisa tidur terhadap hartanya, dia terlibat hal-hal yang buruk terhadap hartanya, dan harta ini akhirnya memecah belah keluarganya, membawa dia kepada satu pertikaian dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat bahwa boleh jadi Allah memberikan itu bukan untuk kesenangan, tetapi justru azab. Nah, inilah bagaimana perbedaannya orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak mengakui Allah. Menarik pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Rahmatan lil alamin, intinya adalah kasih sayang untuk seluruh alam. Kita bisa melihat sesungguhnya ada 100 rahmat Allah yang seyogianya hanya diturunkan satu saja, ya. Satu di dunia ini, yang rahmat satu ini dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Bayangkan, seluruh makhluk ini yang ada di bumi dan langit di dunia ini hanya berlandaskan satu rahmat Allah saja. Sementara 99 rahmat Allah disimpan yang nanti akan Allah berikan di yaumil akhir. Ini rahmat dari Allah. Ya. Kalau kita lihat rahmat dari Allah ini dari mulai bangun tidur, kita terus kemudian melaksanakan pekerjaan, kita kemudian melakukan seluruh aktivitas kita sampai tidur lagi, ini semuanya sebetulnya rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Rahmatan lil alamin. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin dan beriman kepada Allah. Ini rahmatnya keselamatan dunia dan akhirat. Karenanya Rasulullah inilah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Kebaikan atau kasih sayang Allah untuk seluruh alam. Bayangkan. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu ketika diturunkan, semua bumi, seluruh penduduk bumi, makhluk di bumi ini dan di langit ini, kemudian mereka itu semuanya bergembira, begitu. Ya, kalau kita pahami nuzulul Quran, ya, apalagi kalau kita pahami malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, di malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini malam apa? Malam yang sesungguhnya diturunkan Al-Quranul Karim, gitu. Nah, jadi ini sebagai rahmat bagi Allah. Jadi kalau kita bicara tentang umur, ya, begini. Jadi Rasulullah SAW pernah dalam satu majelis, ya, kemudian ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, betapa nikmatnya orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang hidup di zaman dahulu, di zaman para nabi terdahulu. Kenapa? Karena mereka hidup bisa lebih dari 100 tahun. Ada yang hidup 400 tahun, ada yang hidup bahkan 1000 tahun. Bayangkan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam ketaatan, ya, beribadah kepada Allah dengan ratusan tahun tersebut. Pastilah pahalanya pahala yang banyak, gitu. Nah, bagaimana dengan kami, kata umat Rasulullah SAW? Karena kan umat Rasul memahami bahwa umurnya ya kurang lebih tidak jauh dari umur 60 sampai 70-an, atau kita memahami tidak lebih dari 100 tahun. Bagaimana mendapatkan pahala yang banyak, gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa kita, umat Rasulullah SAW, itu diberikan yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi satu malam saja, kalau kita lihat 1000 bulan, kan satu tahun itu 12 bulan. Berarti 1000 dibagi 12, itu ada 83 tahun lebih, gitu. Jadi 83 tahun lebih. Jadi kalau kita dapat satu malam saja, itu lebih baik dari 83 tahun lebih. Bayangkan kalau kita masuk mendapatkannya, kita sudah misalnya 10 tahun, gitu ya, lepas dari akil balik. Kan akil balik misalnya kita menghitung nih, kita itu masuk ke dalam 10 tahun 10 kali, berarti kan 830 tahun lebih. Bahkan pahala kita, amal-amalannya ini bisa mendahului jauh dari umur kita. Nah, itulah rahmat salah satunya. Iya, pemirsa. Ini rahmat. Ya, bagaimana Allah meningkatkan tadi derajat orang-orang
Ya, bagaimana Allah dengan rahmatnya memberikan kalau orang sholat di masjid biasa 1 kali nilainya, kalau di Masjid Nabawi 10.000 kali. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Ini rahmat. Rahmat. Karenanya bepergian kalau musafar, kata Rasulullah SAW, pergi kemana? Pergi ke 3 masjid. Ya. Pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah ini rahmat Allah. Dan banyak lagi rahmat-rahmat Allah yang kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ya, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kenapa? Coba kita lihat surah Ar-Rahman. Ya. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Maka rahmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Diulang-ulang terus sama Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu ini adalah rahmat dan kita tidak pernah bisa menghitungnya. Kehidupan kita dari mulai menarik nafas ini adalah rahmat. Kita bisa melihat, berkedip itu adalah rahmat. Kalau kita bisa makan adalah rahmat. Semua yang kita lakukan setiap detiknya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, fabi ay ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Kita harus lebih banyak bermuhasabah ini ya, pemirsa ya. Aduh, naudzubillah min dzalik. Seringkali kita justru menyia-nyiakan, ya, kurang bersyukur, ya, tidak memahami rahmat Allah, suudzon terhadap Allah, naudzubillah min dzalik. Ayo pemirsa, mulai saat ini perbanyak syukur kita dan insyaallah masuklah kita ke dalam ketaatan kepada Allah. Insyaallah. Akhirul kalam, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, kekurangan datang dari saya, mohon dimaafkan, kebenaran hanya datang dari Allah. Sampai berjumpa lagi dengan saya di episode-episode mendatang dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.